Halo, perkenalkan nama saya Kevin Wimarenata Koro dengan NIM 2515030012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sediaan larutan. Baik, jadi apa itu larutan? Nah, larutan adalah sediaan cair yang mengandung zat terlarut secara merata dalam pelarut. Larutan ini memiliki dosis yang seragam dan mudah digunakan, tetapi umumnya itu kurang stabil dibanding sediaan padat sehingga perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Nah, karakteristik dari larutan itu dibagi menjadi 4, yang dimana pertama itu adalah larutan oral. Nah, larutan oral ini adalah sediaan cair homogen yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang terlarut dalam pelarut yang sesuai untuk digunakan melalui mulut. Nah, yang kedua itu ada larutan otik. Nah, larutan otik itu adalah sediaan cair atau seringkali berbahan dasar air atau gliserin yang dirancang khusus untuk penggunaan topikal pada telinga luar. Nah, yang kedua itu ada larutan topikal. Nah, larutan topikal itu adalah larutan yang biasanya itu digunakan untuk uh, tubuh bagian luar. Kemudian itu ada larutan optalmik. Nah, larutan optalmik itu adalah obat tetes mata topikal dalam bentuk cairan. Nah, yang berikut itu ada kelarutan. Nah, kelarutan itu merupakan kemampuan suatu zat untuk larut dalam pelarut hingga membentuk larutan homogen. Nah, istilah larut ini digunakan secara umum sehingga yang diperhatikan itu adalah kemampuan zat bercampur dengan pelarut walaupun dapat terjadi perubahan kimia saat pelarutan. Nah, istilah bagian dalam kelarutan itu digunakan untuk mempermudah perbandingan zat dan pelarut, yang dimana zat padat itu sama dengan satu bagian atau sama dengan 1 gram. Kemudian zat cair itu satu bagian itu sama dengan 1 ml. Kemudian pelarut itu dihitung dalam volume mililiter. Yang berikut itu pengaruh suhu terhadap kelarutan, di mana data kelarutan dengan angka tertentu ditetapkan pada suhu 20 derajat Celcius, sedangkan pernyataan tanpa angka itu dinyatakan dengan suhu kamar, yaitu di mana itu suhu kamar itu 25 derajat Celcius. Kemudian yang berikut itu ada sedikit kotoran, sedikit debu, serat, atau sisa kertas saring masih diperbolehkan dan tidak langsung dianggap sebagai zat tidak larut. Nah, yang berikut itu ada istilah kelarutan, di mana istilah kelarutan ini menjelaskan jumlah pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat, mulai dari zat sangat larut, sangat mudah larut yang membutuhkan kurang dari satu bagian pelarut, hingga praktis tidak larut yang dimana membutuhkan lebih dari 10.000 bagian pelarut. Nah, untuk istilah kelarutan ini bisa dilihat dalam tabel ini ada dibagi dalam beberapa bagian, yang dimana very soluble atau sangat mudah larut itu kurang dari satu bagian, hingga uh, practically insoluble or insoluble itu atau praktis tidak larut itu dinyatakan dengan lebih dari 10.000 bagian, yang mana bisa lihat pada tabel di sebelah kanan ini. Nah, yang berikut itu ada faktor yang mempengaruhi suatu larutan, yang dimana itu dibagi menjadi 2, dimana ada faktor fisika dan faktor kimia. Nah, faktor fisika itu ada yang pertama ada suhu, yang dimana suhu pada larutan itu umumnya itu bertambah larut bila suhunya itu dinaikkan. Zat padat Zat padat pada larutan itu dikatakan bersifat endotherm karena pada proses kelarutannya itu membutuhkan panas. Nah, beberapa zat yang lain justru itu kenaikan temperaturnya menyebabkan tidak larut. Nah, zat tersebut dikatakan bersifat exotherm, yang dimana karena ada proses kelarutan yang menghasilkan panas. Kemudian yang kedua itu ada polaritas, di mana menggunakan prinsip like dissolves like, yang berarti suatu molekul akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki sifat yang sama
yaitu molekul polar akan larut dalam media yang serupa yaitu polar. Sedangkan molekul nonpolar akan larut pada media nonpolar. Berikut yang ketiga itu ada ukuran partikel, yang dimana efek ukuran partikel dari zat terlarut dalam sifat kelarutannya itu terjadi hanya bila partikel mempunyai ukuran dalam submikro dan akan terlihat kenaikannya itu sekitar 10% dalam kelarutannya. Nah, kenaikan ini disebabkan adanya energi bebas permukaan yang besar dihubungkan dengan partikel yang kecil. Kemudian yang kedua itu ada pengadukan. Yang terakhir itu ada pengadukan. Yang dimana pengadukan itu mempengaruhi sifat kelarutan. Yang dimana pengadukan mekanik itu dapat mempercepat proses kelarutan dibandingkan jika larutan itu tidak diaduk. Nah, pengadukan ini membantu memperbesar kontak antara zat terlarut dan pelarut sehingga partikel itu lebih cepat tersebar merata dalam larutan. Yang berikut itu ada faktor kimia. Nah, faktor kimia ini yang pertama itu ada pH dan derajat ionisasi. Nah, kelarutan obat itu sangat dipengaruhi oleh pH karena pH itu menentukan bentuk ionisasi. Nah, obat dalam bentuk terionisasi itu memiliki kelarutan lebih tinggi dalam air, sehingga manipulasi pH-nya itu menjadi strategi penting dalam formulasi farmasi. Kemudian yang kedua itu adalah pembentukan garam, yang dimana perubahan bentuk obat menjadi garam itu meningkatkan kelarutan di solusi dan bioavailabilitas, terutama pada obat asam dan basa lemah. Kemudian yang ketiga itu ada polimorfisme dan bentuk kristal, di mana perbedaan struktur kristal itu menyebabkan perbedaan energi dan kelarutan. Bentuk amorf atau mestabil cenderung memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding bentuk kristal. Kemudian itu ada struktur molekul dan modifikasi kimia. Nah, perubahan struktur kimia misalnya prodrug atau modifikasi molekul itu dapat meningkatkan kelarutan atau performa farmakokinetik obat. Kemudian yang kelima itu ada kompleksasi, yang mana pembentukan kompleks misalnya dengan siklodextrin atau sistem lipid itu meningkatkan kelarutan dengan meningkatkan interaksi obat dengan pelarut. Nah, yang berikut itu ada interaksi molekuler, yang mana interaksi seperti ikatan, hidrogen, gaya dipol, dan gaya antar molekul lainnya itu menentukan kemampuan zat untuk berinteraksi dengan pelarut sehingga mengaruhi kelarutan. Kemudian yang terakhir itu ada sifat lipofisilitas atau log P. Nah, sifat lipofilik suatu obat atau log P tinggi itu menyebabkan kelarutan air rendah, sedangkan sifat hidrofilik itu meningkatkan kelarutan dalam media berair. Faktor ini sangat menentukan absorpsi dan bioavailabilitas. Nah, yang berikut itu ada klasifikasi kelarutan. Nah, yang mana itu yang pertama itu ada klasifikasi kelarutan berdasarkan bentuknya. Itu yang pertama ada sirup. Nah, sirup ini merupakan larutan dengan kadar gula tinggi yang biasanya itu sukrosa. Nah, rasa dari sirup ini manis, yang dimana cocok untuk obat. Nah, sirup ini digunakan secara oral atau ditelan, terutama untuk anak-anak. Sirup ini bisa mengandung pemanis, pengawet, perasa. Nah, contoh dari sirup itu ada sirup obat batuk. Kemudian yang kedua itu ada eliksir. Nah, eliksir ini merupakan larutan yang mengandung etanol atau alkohol yang ditambahkan air, yang dimana digunakan untuk melarutkan zat yang sulit larut dalam air. Kemudian rasanya itu biasanya manis dan agak hangat karena mengandung alkohol. Kemudian ciri khas dari eliksir sendiri itu harus mengandung alkohol. Kemudian yang ketiga itu adalah spirit. Nah, spirit ini merupakan larutan dari zat mudah menguap atau aromatik dalam etanol, yang dimana biasanya digunakan sebagai pengaroma atau obat tertentu. Ciri khas dari spirit sendiri itu ada kandungan alkohol yang tinggi sehingga mudah menguap. Nah, yang dimana itu
karena ada kandungan alkohol yang tinggi sehingga harus simpan di tempat yang rapat. Kemudian yang keempat itu ada tinktur. Nah, tinktur ini merupakan larutan yang mengandung etanol dari bahan tumbuhan atau zat kimia, yang dimana dibuat dengan metode maserasi dan perkolasi. Yang dimana ciri khas dari tinktur sendiri itu berasal dari ekstrak bahan alami kadar zat aktif yang sudah distandarisasi. Kemudian yang terakhir itu ada ini salah ketik, seharusnya itu yang terakhir ada air aromatik, yang dimana air aromatik itu merupakan larutan jenuh yang mengandung minyak atsiri dan zat atau zat aromatik, yang dimana spirit sendiri itu memiliki bau dan rasa yang sesuai dengan zat yang dikandung. Nah, ciri khas dari spirit sendiri itu memiliki aroma, yang mana aroma seperti wangi yang segar, menenangkan, dan terasa lebih lembut daripada minyak esensial murni, yang biasanya itu digunakan sebagai pelarut atau penambah rasa. Nah, yang berikut itu ada yang berdasarkan rute pemberian. Nah, rute pemberian sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada klasifikasi melalui rute oral. Nah, rute oral sendiri tujuan atau efeknya itu sistemik atau saluran cerna. Kemudian karakteristik utama dari larutan oral sendiri itu tidak harus steril, pH-nya itu stabil dan nyaman. Kemudian rasanya itu harus diperbaiki seperti pemanis dan perasa. Kemudian mengandung pengawet. Contohnya itu contoh sediaannya itu ada sirup ambroxol dan sirup paracetamol. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada topikal, yang dimana tujuan dan efek dari topikal sendiri itu adalah lokal pada kulit atau mukosa. Kemudian karakteristik utama dari topikal sendiri itu tidak wajib steril kecuali pada luka terbuka. Kemudian tidak mengiritasi dan sering mengandung antiseptik atau pengawet. Contoh sediaan dari topika sendiri itu ada povidone iodin atau betadine, dan larutan kumur atau listerin. Kemudian yang ketiga itu ada ophthalmic, yang dimana tujuan atau efeknya itu infeksi dan pelumas mata atau artificial tears. Kemudian karakteristik utama dari ophthalmic sendiri itu yang pertama persyaratan ketat, yang dimana harus steril, isotonis, bebas partikel, dan pH-nya itu mendekati air mata, yaitu kurang lebih 7,4. Nah, contoh sediaannya itu ada Insto dan Insto Dry Ice. Kemudian yang keempat itu ada otik, yang dimana tujuan atau efeknya itu infeksi telinga dan melunakkan serumen. Nah, karakteristik utama dari otik sendiri itu tidak selalu steril, pH tidak iritatif, mengandung antimikroba atau pelarut minyak. Kemudian contoh sediaan dari otik sendiri itu ada otik clomatepinicol dan otopen eardrops. Nah, yang kemudian yang kelima itu ada nasal. Nah, nasal sendiri itu tujuan atau efeknya itu dekongestan. Kemudian itu melembabkan mukosa dan alergi rinitis. Nah, karakteristik utama dari nasal sendiri itu adalah isotonis atau sedikit hipertonis, yang dimana pH-nya itu kurang lebih 6,5. Kemudian absorpsinya cepat karena kaya pembuluh darah. Nah, contoh sediaan dari nasal sendiri itu ada salin spray dan Otrivin nasal spray. Kemudian yang keenam itu ada parenteral, yang dimana tujuan atau efeknya itu sistemik atau pada jaringan tubuh via suntikan. Nah, karakteristik utama dari parenteral sendiri itu yang dimana wajib steril, bebas pirogen, bebas partikel, dan isotonis. Nah, untuk
parenteral sendiri itu dibagi menjadi tiga, yang dimana itu ada IV atau intravena, yang dimana memiliki efeknya itu paling cepat. Kemudian itu ada IM atau intramuskular, yang dimana absorpsinya itu sedang. Kemudian yang berikutnya itu ada SC atau subkutan, yang dimana absorpsinya itu lambat atau bertahap. Nah, contoh sediaannya sendiri itu untuk intravena itu ada infus NaCl 0,9%, kemudian ada IM atau intramuskular itu ada vaksin tetanus atau hep B, hepatitis B. Kemudian itu ada subkutan, yang mana itu contohnya itu ada insulin. Nah, yang terakhir itu ada inhalasi. Nah, tujuan atau efek dari inhalasi sendiri itu yang pertama ada paru-paru via nebulizer. Contohnya itu asma, PPOP, PPOK, kemudian sesak napas. Nah, kemudian karakteristik utama dari uh, inhalasi sendiri itu di mana harus steril, partikel harus sangat halus, bekerja cepat langsung di saluran pernapasan. Nah, contoh sediaan dari inhalasi sendiri itu adalah larutan salbutamol dan salin nebulizer. Nah, yang berikut itu ada kelebihan dari sediaan larutan, yang dimana yang pertama itu ada absorpsi cepat, kemudian yang kedua itu ada homogen atau seragam, kemudian yang ketiga itu ada mudah digunakan, yang keempat itu ada dosisnya itu fleksibel, dan yang kelima itu onset kerjanya itu cepat pada kondisi tertentu. Nah, setelah kelebihan dari sediaan larutan, kemudian ada kekurangan dari sediaan larutan sendiri. Yang pertama itu ada stabilitasnya rendah. Yang kedua itu ada mudah terkontaminasi mikroba. Yang ketiga itu umur simpannya itu pendek. Yang keempat itu masalah pada rasa dan bau. Lebih spesifiknya itu pada sediaan oral. Yang kelima itu kurang praktis dalam penyimpanan. Yang keenam persyaratan khusus untuk jenis-jenis tertentu. Kemudian yang ketujuh itu ada keterbatasan kelarutan zat aktifnya. Nah, yang berikut itu ada komposisi dari larutan. Nah, komposisi dari larutan ini dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu ada komponen utama. Nah, komponen utama ini terdiri dari zat aktif dan pelarut solvent. Yang dimana zat aktif ini dia sebagai bahan berkhasiat yang terbukti memberikan efek farmakologis atau terapeutik bagi tubuh. Kemudian itu ada pelarut atau solvent, yang dimana sebagai pembawa utama sediaan cair. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada pengontrol stabilitas dan fisik larutan. Nah, pengontrol stabilitas dan fisik larutan ini dibagi menjadi 4, yang dimana yang pertama itu adalah larutan penyangga atau buffer, yang dimana sebagai bahan yang mempertahankan pH sediaan agar tidak mudah berubah jika ada penambahan sedikit asam atau alkali. Kemudian yang kedua itu ada peningkatan viskositas atau pengental, yang dimana bahan untuk mengendalikan kekentalan sediaan agar volume saat dituang akurat dan meningkatkan penampilan fisik sediaan. Kemudian yang ketiga itu ada zat pengawet, yang dimana sebagai bahan tambahan yang berfungsi melindungi sediaan dari pertumbuhan bakteri dan jamur selama masa penyimpanan. Yang keempat itu adalah antioksidan, di mana sebagai agen pelindung zat aktif dari kerusakan akibat oksidasi dengan cara mengorbankan diri sendiri, yang mana memiliki potensial oksidasi lebih rendah dari obat. Kemudian komposisi yang ketiga itu ada peningkatan penerimaan atau organoleptik. Nah, yang peningkatan penerimaan atau organoleptik organoleptik sendiri itu dibagi menjadi tiga, yang mana ada pemanis. Pemanis ini untuk meningkatkan rasa manis pada sediaan. Kemudian ada perasa atau flavoring agent, yang mana bahan untuk menutupi atau masking sensasi rasa dasar yang tidak enak seperti asin, pahit, atau asam dari zat aktif sendiri. Kemudian terakhir itu ada zat pewarna, bahan untuk memberikan warna yang selaras dengan rasanya, bertujuan untuk meningkatkan daya tarik
estetika produk sekaligus memudahkan identifikasi obat. Yang berikut itu ada metode pelarutan berdasarkan sifat zat aktif. Nah, yang pertama itu ada metode pelarutan langsung atau simple solution. Nah, prinsip dari metode ini adalah zat aktif yang langsung dilarutkan ke dalam pelarut itu dengan bahan bantuan pengocokan atau pengadukan mekanik hingga larut sempurna. Kemudian ada syarat dan kecocokannya itu yang mana zat aktif itu harus bersifat mudah larut dalam pelarut dan cocok untuk bahan berbentuk kristal yang mudah larut. Nah, yang kemudian yang berikut ada wadah penyimpanannya itu yang mana dapat dilakukan dalam wadah pembuatannya itu dapat dilakukan di dalam gelas beker atau Erlenmeyer. Kemudian itu ada metode konsolvensi atau bantuan pelarut tambahan, yang dimana prinsip dari metode ini untuk meningkatkan kelarutan zat aktif semipolar atau nonpolar yang memiliki kelarutan rendah dalam air dengan menambah kosolven atau pelarut campur. Nah, kosolven yang digunakan itu biasanya ada etanol, propilen glikol, dan gliserin. Nah, kemudian itu ada proses yang dimana zat aktif dilarutkan terlebih dahulu ke dalam kosolven, kemudian airnya ditambahkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, kemudian metode yang ketiga itu ada penggerusan atau triturasi, yang dimana prinsip dari metode ini adalah proses penghalusan fisik zat padat untuk memperkecil ukuran partikel sehingga luas permukaan kontak itu meningkat dan mempercepat pelarutan. Kemudian untuk proses dari metode ketiga ini, yang dimana zat aktifnya itu digerus di dalam mortir dulu, kemudian pelarutnya itu ditambahkan secara bertahap sambil diaduk dengan zat aktif yang sudah digerus di dalam mortir. Kemudian untuk kecocokannya itu digunakan untuk zat kristal besar atau zat yang sukar larut, di mana cocok untuk zat yang bersifat mudah menyerap air dari udara. Kemudian yang keempat itu ada metode pemanasan. Nah, metode pemanasan sendiri itu menggunakan prinsip memanfaatkan kenaikan suhu untuk meningkatkan energi kinetik molekul sehingga proses pelarutannya itu lebih cepat. Nah, yang berikut itu ada metode pembuatan berdasarkan bentuk sediaan spesifiknya. Nah, sediaan spesifiknya itu ada sirup. Yang pertama itu ada sirup, yang dimana pembuatan sirup ini dapat dilakukan dengan 4 cara alternatif, di mana pembuatan sirup ini menggunakan pelarutan dengan bantuan panas. Kemudian yang kedua itu ada dengan pengadukan tanpa pemanasan. Nah, yang ketiga ini dengan penambahan sukrosa atau gula ke dalam cairan obat atau larutan zat aktif. Nah, yang keempat itu ada metode perkolasi atau penyaringan. Nah, sediaan spesifik yang kedua itu ada eliksir, yang dimana eliksir itu menggunakan 2 pendekatan, yang dimana yang pertama ada metode pelarutan sederhana. Kemudian yang kedua itu ada pencampuran komponen-komponen cair, yang dimana larutannya itu alkohol dan larutan air. Baik, itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai materi kelarutan. Sekian, terima kasih.